Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Marani, NIM 120.107.27633. Saya berasal dari kelas 4A jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Pangulan Soleman, RSPD, MSI, selaku dosen pengampu Kimia Anorganik 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tembaga, perak, dan emas. Berikut penjelasannya. Logam ini merupakan unsur kimia yang terletak pada golongan 1B, yang mana tembaga memiliki unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lalu, perak memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Sedangkan emas memiliki lambang Au dan nomor atom 79. Ketiga logam ini sering disebut logam mata uang, dikarenakan menurut sejarahnya ketiga logam ini merupakan bahan utama untuk membuat mata uang logam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 topik. Yang pertama, sifat fisik dan kimia. Yang kedua, penggunaan logam. Yang ketiga, senyawaan tembaga dan perak. Dan yang keempat, cara sintesis senyawa kompleks dari 3 tembaga ini. Yang kelima, menjelaskan peran biologis tembaga. Yang keenam, sumber-sumber logam ini. Yang terakhir, cara ekstraksi logam tembaga, perak, dan emas. Baiklah, lanjut yang pertama, yaitu sifat fisika dan kimia 3 logam ini. Pada tabel yang telah saya tampilkan, terdapat sifat fisika dari tembaga, perak, dan emas, yang mana ketiga logam ini berwujud padat, sedangkan jenis masanya yang berbeda-beda. Kemudian titik lebur serta titik didih dan kalor peleburan, kalor penguapan, serta kapasitas kalon juga berbeda. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang setelah saya tampilkan. Baiklah, selanjutnya mengenai sifat kimia. Yang pertama kita akan membahas mengenai sifat kimia tembaga, yang mana tembaga murni ini berwarna kemerahan, relatif lunak, mudah dibengkokkan. Kemudian tembaga ini merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Selanjutnya, tembaga ini memiliki korosi yang sangat lambat. Selanjutnya yaitu sifat kimia perak. Yang pertama, berwarna putih yang terang. Yang kedua, perak murni mempunyai konduktivitas kalor dan listrik yang baik. Dan yang ketiga, daya hantar listrik perak jauh lebih baik dibandingkan dengan tembaga. Dan terakhir yaitu sifat kimia dari emas. Yang pertama, emas ini tidak berkarat karena tidak bereaksi dengan oksigen dan tidak terkorosi di udara. Dan yang kedua, emas ini dapat membentuk 2 jenis oksida. Baik, selanjutnya pembahasan kedua yaitu penggunaan logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu penggunaan tembaga. Tembaga ini digunakan untuk kerajinan, elektronik, konstruksi, kesehatan, transportasi. Pada bagian kesehatan, tembaga ini merupakan mineral yang dibutuhkan manusia, dikarenakan mineral tembaga ini membantu metabolisme tubuh untuk memproduksi energi. Sedangkan penggunaan tembaga pada transportasi bisa dilihat pada komponen pesawat, kapal, kereta api, dan mobil, dikarenakan alat transportasi ini tergantung pada thermal dan sifat fisik dari tembaga. Selanjutnya yaitu penggunaan perak. Perak ini juga digunakan sebagai produk sampingan dari pemurnian elektrolitik tembaga. Perak ini sudah akrab dengan penggunaannya dalam perhiasan. Unsur ini juga digunakan untuk cermin dan juga dalam industri listrik. Kemudian penggunaan garam perak pada film fotografi. Sedangkan kation perak ini dapat mematikan bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu penggunaan emas. Penggunaan emas ini terutama dipakai sebagai perhiasan, kemudian bisa untuk mengobati kanker, kemudian dipakai pada industri elektronik untuk mempermudah penyolderan,
Kemudian emas dengan kadar murni 24 karat digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga sel-sel yang telah rusak itu akan diperbaharui. Kemudian selanjutnya sebagai unsur yang mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik. Dan yang terakhir sebagai pelindung komponen industri yang dibuat dari tembaga. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu senyawaan tembaga dan perak. Tembaga ini memiliki yaitu senyawa oksida, yang mana tembaga oksida ini merupakan padatan yang berwarna coklat kemerahan. Tembaga ini dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, memanaskan padatan tembaga klorida dalam larutan natrium hidroksida sampai mendidih, yang mana persamaan reaksinya bisa teman-teman lihat pada layar yang telah saya tampilkan. Kemudian yang kedua, memanaskan larutan garam tembaga 2 yang bersifat basa bersama-sama dengan senyawa pereduksi. Selanjutnya bisa teman-teman lihat tembaga 1 oksida ini berupa padatan yang berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya senyawaan perak. Perak oksida dapat diperoleh bila logam perak terkena ozon atau bila serbuk halus perak dipanaskan bersamaan dengan oksigen disertai tekanan tinggi. Kemudian perak oksida merupakan reaksi yang umum digunakan untuk membuat larutan basa dari alkali. Kemudian dapat teman-teman lihat bahwa perak oksida ini bisa juga digunakan untuk baterai jam tangan. Pembahasan yang keempat yaitu sintesis senyawa kompleks perak, tembaga, dan emas. Yang pertama yaitu tembaga. Bisa teman-teman lihat pada layar yang telah saya tampilkan ini. Perklorat tidak terkoordinasi pada ion pusat. Kation dan anionnya ini memiliki perbandingan 2:1. Kemudian struktur kompleks CuL2+ dalam keadaan padat maupun dalam keadaan larutan diperkirakan square planar. Kemudian selanjutnya yaitu emas, sintesis senyawa kompleks dari AgNO2 dengan ligan PPH3 pada perbandingan mol sebesar 1:2:1 merupakan kompleks molekuler. Senyawa kompleks hasil sintesis diprediksi merupakan dimer yang memiliki rumus kimia AgPPH3 2 kali, SCNH2 2 kali, dengan geometri di sekitar Ag1 yakni trigono bipiramidal terdistorsi. Kemudian emas, pada emas bisa kita gunakan cara yaitu pakailah larutan 0,33 molar emas 3 klorida komersial yang sebenarnya merupakan hidrogen tetraklorat. Pada zat ini dalam keadaan kering akan meledak ketika dipanaskan atau pada saat diketuk-ketuk. Selanjutnya yaitu peran biologis tembaga. Yang pertama merupakan komponen gizi mikro yang penting. Yang kedua berperan pada regulasi ekspresi gen protein-protein yang bersangkutan dengan logam. Yang ketiga sebagai bagian dari sejumlah protein termasuk di dalamnya enzim yang penting. Dan yang terakhir yaitu tembaga memiliki 2 fase distribusi saat masuk ke dalam darah, yaitu masuk ke dalam hati dan ke dalam jaringan tubuh lainnya. Yang keenam yaitu sumber-sumber logam tembaga, perak, dan emas. Pada tembaga ini pada kerak bumi tidak melimpah, hanya berkisaran 55-68 ppm. Kemudian tembaga ini terdistribusi secara luas berupa nuggets tembaga. Kemudian biji mineral yang sangat umum ialah kalkopiret yang berkilau dan mirip dengan piret. Namun warna tembaga tersebut lebih mendominan. Kemudian biji lainnya ialah Cu2S yang mana disebut dengan copper glacier, yang mana berwarna abu-abu gelap, basi perkarbonat yang berwarna merah manikam. Selanjutnya yaitu perak. Secara komersial, sumber utama dari logam perak ialah tembaga, tembaga nikel, emas, timah, dan biji timah seng. Perak ini diekstraksi dari limbah anoda dari pemurnian elektrolit tembaga.
Kemudian perak ini ditemukan sebagai biji sulfide organik dan sebagai klorida AgCl dan sebagai logam. Selanjutnya yaitu emas. Emas ini ditemukan sebagai gumpalan logam, tetapi berada sebagai butir-butir logam yang terhambur dalam pasir, terutama emas. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu ekstraksi logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu tembaga. Logam tembaga ini berasal dari bijinya, yakni kalkopirit atau CuFeS2, yang dipanggang dengan persamaan reaksi 4Cu, FeS2 ditambah 9O2 menghasilkan 2Cu2S ditambah 2Fe, 2O3 ditambah 6SO2. Kemudian setelah dipanggang didapati tembaga sulfida dioksida dengan oksigen, yang mana reaksinya bisa teman-teman lihat pada layar yang telah saya tampilkan. Kemudian untuk mendapatkan tembaga yang lebih murni, Cu2O direduksi dengan karbon. Selanjutnya yaitu perak. Yang pertama, daya hantar perak ini lebih tinggi dari tembaga, tetapi karena jumlahnya sedikit dan mahal, dia tidak dipakai sebagai kabel listrik. Kemudian yang kedua, logam perak dapat larut dalam HNO3. Kemudian umumnya garam perak sukar larut dalam air. Selanjutnya yaitu emas. Emas ini adalah logam yang sangat mudah dibentuk dan berdaya hantar listrik dan panas yang sangat tinggi. Kemudian emas ini tidak larut dalam HNO3 kecuali dalam air saja, yang mana campuran HNO3 dan HCl ini dengan perbandingan 3:1. Dan yang terakhir, kebanyakan senyawa emas mudah terurai bila dipanaskan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.